Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Uti yang dirahmati Allah, dimanapun berada, wabil khusus Jemaah Majelis Taklim Nurul Ulum, Al-Ihsan dan Tarbiyatun Nisa. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, bahwasanya hanya karena Allah lah kita dipertemukan kembali pada paket kedua atau terjemahan Quran surat ke-6 Al-An'am mulai dari ayat 69 hingga 135 yang merupakan target terjemahan pada Tadarus Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan secara bertahap bagi yang mengikuti akan selalu mendapat hikmah, ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rob. Dengan pola yang sama, terjemahan ini akan dilengkapi dengan thesaurus, footnote dan asbabun nuzul yang ada pada juz 7 dan 8 yang sedang kita bahas. Ibu-ibu dan semua sahabat Uti yang dirahmati Allah, Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surah Al-An'am diturunkan kepadaku sekaligus dalam satu waktu dengan diiringi oleh 70.000 malaikat yang mendendangkan tasbih dan tahmid atau puji-pujian kepada Allah. Hadis riwayat Tabrani. Sahabat Uti yang dirahmati Allah, sebagai bukti kebenaran Al-Quran sebagai wahyu Allah, Rasulullah menantang bangsa Arab untuk membuat semisal Al-Quran atau 10 surah saja semisal Al-Quran, atau satu surah saja yang sama dengan satu surah Al-Quran, atau satu surah saja yang hampir sama dengan satu surah Al-Quran. Tantangan-tantangan tersebut diungkapkan secara bertahap. Sahabat yang dimuliakan Allah, di sini dikatakan pula bahwa para nabi atau rasul terdahulu memiliki mukjizat-mukjizat yang bersifat material, temporal, dan lokal. Hal itu karena misi mereka terbatas pada wilayah tertentu dan waktu tertentu. Sementara itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibekali mukjizat berupa Al-Quran yang tak akan lekang dari waktu dan tempat. Sebagai panduan berislam, Al-Quran senantiasa cocok dan pas untuk setiap manusia, siapapun orangnya, bagaimanapun keadaannya, dan dimanapun tempatnya. Demikian sahabat yang dimuliakan Allah mengenai thesaurus yang ada di dalam surat Al-An'am ini. Mudah-mudahan secara jelas kita mendapat gambaran umumnya mengenai surat yang sedang kita bahas ini. Baiklah, kita mulai saja mengenai terjemahannya dari surat 6 ini, mulai dari ayat 69 hingga 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Halaman 136, ayat 69. Orang-orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikit pun atas dosa-dosa mereka, tetapi berkewajiban mengingatkan agar mereka juga bertakwa. 70. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadi agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu kehidupan dunia.
Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat atau pertolongan selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. 71. Katakanlah Muhammad, apakah kita akan memohon kepada sesuatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita, dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang setelah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi dalam keadaan kebingungan. Kawan-kawannya mengajaknya ke jalan yang lurus dengan mengatakan, ikutilah kami. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, dan kita diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. 72. Dan agar melaksanakan sholat serta bertakwa kepadanya, dan dialah Tuhan yang kepadanya kamu semua akan dihimpun. 73. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak atau benar. Ketika dia berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Firman-Nya adalah benar, dan miliknya lah segala kekuasaan pada waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha bijaksana, maha teliti. Asbabun Nuzul ayat 71 sampai 73. As-Suddi menjelaskan, pada suatu ketika kaum musyrikin berkata kepada kaum muslimin, ikutilah ajaran kami, tinggalkan ajaran Muhammad, sebab ajaran Muhammad itu menyesatkan. Berkaitan hal itu, Allah menurunkan ketiga ayat ini yang menegaskan tentang tidak ada manfaat dan mudarat bagi mereka yang menyeru Tuhan selain Allah. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Footnote 326, maksudnya adalah syirik. Halaman 137, cara Nabi Ibrahim alaihissalam memimpin kaumnya kepada agama tauhid. Ayat 74. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. 75. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. 76. Ketika malam telah menjadi gelap, dia, Ibrahim, melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. 77. Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Ayat 78, kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku,
Sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. 79. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. 80. Dan kaumnya membantahnya. Dia, Ibrahim, berkata, "Apakah kamu hendak membantahku tentang Allah? Padahal Dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran?" 81. Bagaimana aku takut kepada apa yang kamu persekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak takut dengan apa yang Allah sendiri tidak menurunkan ketenangan kepadamu untuk mempersekutukannya. Manakah dari kedua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka jika kamu mengetahui? Footnote 327. Di antara mufasir ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan abihi atau ayahnya ialah pamannya. 328. Setelah diperhatikan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tanda-tanda keagungannya, dan dengan itu teguhlah imannya kepada Allah. Ayat 75. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam memimpin kaumnya kepada tauhid dengan mengikuti alam pikiran mereka. Halaman 138 ayat 82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Ayat 83. Dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana, maha mengetahui. Ayat 84-92 tentang mereka yang telah diberi kitab, hikmah, dan kenabian. 84. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk, dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. 85. Dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang soleh. 86. Dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya. 87. Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka menjadi nabi dan rasul, dan mereka kami beri petunjuk ke jalan yang lurus. 88. Itulah petunjuk Allah, dengan itu Dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. 89. Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kitab, hikmah, dan kenabian. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya,
maka kami akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya. 90. Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam. Halaman 139 ayat 91. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagiannya dan banyak yang kamu sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian setelah itu, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatan. 92. Dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura atau Mekkah dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat tentu beriman kepada Al-Quran dan mereka selalu memelihara sholatnya. Ayat selanjutnya tentang kebenaran wahyu akibat berbuat dusta terhadap Allah dan larangan memaki berhala. 93. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah atau perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. 94. Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri dari kami sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya, dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat pemberi syafaat atau pertolongan besertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, telah terputuslah semua pertalian antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah. Footnote 329 sebagai sindiran kepada mereka seakan-akan mereka dipandang sebagai kanak-kanak yang belum berakal. Halaman 140 ayat 95. Sungguh Allah menumbuhkan butir padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah, maka mengapa kamu masih berpaling? 96.
Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. 97. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui. 98. Dan dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, maka bagimu ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. 99. Dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Ayat 100. Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin itu sekutu-sekutu Allah, padahal Dia yang menciptakan jin-jin itu. Dan mereka berbohong dengan mengatakan Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan. Tanpa dasar pengetahuan, Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari sifat-sifat yang mereka gambarkan. 101. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan Dia mengetahui segala sesuatu. Footnote 330. Di antara mufasir ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud tempat menetap ialah tulang sulbi bapak dan tempat simpanan ialah rahim ibu. Dan ada pula yang berpendapat bahwa tempat menetap ialah di atas bumi waktu manusia masih hidup, dan tempat simpanan ialah di dalam bumi atau kubur waktu manusia telah mati. 331. Mereka mengatakan bahwa Allah mempunyai anak seperti orang Yahudi mengatakan Uzair putra Allah, dan orang-orang musyrikin mengatakan malaikat anak-anak perempuan Allah. Mereka mengatakan demikian karena kebodohannya. Halaman 141 ayat 102. Itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. 103. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu. Dan Dialah yang maha halus, maha teliti. 104. Sungguh bukti-bukti yang nyata telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri, dan barang siapa buta tidak melihat kebenaran itu, maka dialah yang rugi. Dan aku Muhammad bukanlah penjagamu. 105. Dan demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang ayat-ayat kami
agar orang-orang musyrik mengatakan, "Engkau telah mempelajari ayat-ayat itu dari ahli kitab," dan agar kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui. 106. Ikutilah yang telah diwahyukan Tuhanmu kepadamu, Muhammad. Tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. 107. Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mempersekutukannya, dan kami tidak menjadikan engkau penjaga mereka, dan engkau bukan pula pemelihara mereka. 108. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. 109. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan, bahwa jika datang suatu mukjizat kepada mereka, pastilah mereka akan beriman kepadanya. Katakanlah, mukjizat-mukjizat itu hanya ada pada sisi Allah. Dan tahukah kamu bahwa apabila mukjizat ayat-ayat datang, mereka tidak juga akan beriman. 110. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya, yaitu Al-Quran. Dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan. Footnote 332. Siapa yang mengetahui kebenaran dan mengerjakan kebajikan serta memperoleh petunjuk, maka dia telah mencapai puncak kebahagiaan. 333. Orang musyrik bersumpah bahwa kalau datang dari Allah mukjizat mereka akan beriman. Karena itu orang mukmin mengharap kepada Nabi agar Allah menurunkan mukjizat yang dimaksud. Maka Allah menolak pengharapan orang-orang mukmin itu dengan ayat ini. Halaman 142 juz 8. Sikap kepala batu kaum musyrikin dan sikap mereka terhadap kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 111. Dan sekalipun kami benar-benar menurunkan malaikat kepada mereka, dan orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula di hadapan mereka segala sesuatu yang mereka inginkan, mereka tidak juga akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui arti kebenaran. 112. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama kebohongan yang mereka ada-adakan. 113. Dan agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat tertarik kepada bisikan itu dan menyenanginya, dan agar mereka melakukan apa yang biasa mereka lakukan. 114. Pantaskah aku mencari hakim selain Allah, padahal Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu secara rinci. Orang-orang yang telah kami beri kitab mengetahui benar bahwa
Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. 115. Dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. 116. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. 117. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. 118. Maka makanlah dari apa, yaitu daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya. Halaman 143, ayat 119. Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa atau daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkannya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. 120. Dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Sungguh, orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. 121. Dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik. Asbabun Nuzul ayat 118 hingga 121. Ibn Abbas menjelaskan bahwa keempat ayat ini diturunkan berkaitan dengan beberapa orang yang datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa kami dibolehkan memakan hewan yang disembelih, tetapi dilarang memakan hewan yang telah dimatikan Allah, tidak disembelih atau bangkai?" Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Ayat 122. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana? Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. 123. Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu, tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. 124. Dan apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, "Kami tidak akan percaya atau beriman sebelum diberikan kepada kami seperti yang diberikan kepada rasul-rasul Allah. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulannya. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan azab yang keras karena tipu daya yang mereka lakukan." Footnote 334. Menurut sebagian mufasir, akabira
Mujrimiha berarti ialah para penjahat besar. Halaman 144 ayat 125. Barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapat hidayah atau petunjuk. Dialah akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak beriman. 126. Dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang menerima peringatan. 127. Bagi mereka disediakan tempat yang damai, syurga di sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka karena amal kebajikan yang mereka kerjakan. 128. Dan ingatlah pada hari ketika Dia mengumpulkan mereka semua dan Allah berfirman, wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia. Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang. Allah berfirman, nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah menghendaki lain. Sungguh Tuhanmu maha bijaksana, maha mengetahui. 129. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim berteman dengan sesamanya, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Derajat seseorang seimbang dengan amalnya. 130. Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Mereka menjawab, ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. 131. Demikianlah para rasul diutus karena Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu negeri secara zalim, sedang penduduknya dalam lengah belum tahu. Footnote 335. Jin atau setan telah berhasil memperdayakan manusia dan mengikuti bisikannya, serta menikmati berbagai kenikmatan duniawi. Halaman 145, 132. Dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. 133. Dan Tuhanmu maha kaya penuh rahmat. Jika Dia menghendaki, Dia akan memusnahkan kamu, dan setelah kamu musnah akan Dia ganti dengan yang Dia kehendaki, sebagaimana Dia menjadikan kamu dari keturunan golongan lain. 134. Sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu tidak mampu menolaknya. 135. Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Alhamdulillah, selesailah sudah terjemahan dari ayat 69 hingga 135. Tidak ada gading yang tak retak.
Atas kekurangan di sana sini mohon dimaafkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.